Ini adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Di episode 31 ini akhirnya kita bisa melihat bagaimana penampakan City of Light yang begitu indah. Telo berada di dalamnya dan untuk sekarang hanya ada dirinya bersama dengan Ali. Di tempat tersebut tidak ada rasa sakit, kesedihan, kecewa, dan iri dengki. Yang ada hanya kebahagiaan. Akan tetapi, City of Light ini bisa dibilang adalah metaverse atau dunia virtual. Bagaimana cara kerjanya? Jadi setelah Telo menelan chip Ali, chip itu langsung terhubung ke otaknya. Kemudian pikirannya Telo dipindahkan ke dunia virtual yaitu City of Light. Tubuhnya masih hidup di dunia nyata, tapi pikiran dan kesadarannya hidup di City of Light. Jadi bisa dibilang Telo meninggalkan raganya karena jiwanya berpindah ke City of Light. Meski begitu, Telo bisa dengan mudah kembali ke tubuh aslinya di dunia nyata. Sekarang mereka sudah sampai di dermaga. Misi Telo adalah kembali ke Arcadia, lalu mempengaruhi kaum Sky People untuk bergabung ke City of Light. Perjalanan mereka tidak akan terlalu sulit, karena Emory mengemudikan perahunya memutari kawasan Dead Zone, sehingga mereka tidak perlu melewati padang gurun pasir berbahaya itu. Ya meskipun resikonya jadi lebih jauh perjalanannya guys. Scene berganti, Bellamy, Monty, Ken, dan Indra sudah 3 jam berdiam diri di dalam mobil, menunggu musuh yang menjebak mereka muncul menampakkan diri. Karena lebih aman untuk melakukan perlawanan dari dalam mobil militer tersebut. Tapi karena sudah 3 jam lebih mereka pegel juga nungguin. Maka Bellamy pun mencoba mengintip dari atap mobil. Namun ternyata seseorang sudah berada di atap mobil tanpa sepengetahuan mereka dan menyandra Bellamy, lalu menyuruh yang lainnya untuk keluar dari dalam mobil. Seseorang misterius itu tidak sendirian. Ia bersama kelompoknya dan hampir terlihat seperti Grounders, tetapi bukan. Dan di situ terjadi momen yang mengejutkan karena seseorang dari mereka mengenal Monty. Rupa-rupanya, sekelompok orang misterius ini adalah para warga Bahtera yang berasal dari stasiun pertanian. Lalu seseorang yang mengenal Monty barusan adalah tak lain merupakan ibunya Monty. Langsung saja Monty berpelukan dengan sang ibu. Ibunya bernama Hannah. Dia sangat lega dan bersyukur bisa bertemu lagi dengan Monty. Tapi Hannah juga harus menyampaikan kabar buruk bahwa ayahnya Monty tidak berhasil selamat. Selain pertemuan Monty dan ibunya, Ken juga bertemu dengan teman lamanya yaitu Pike. Ia merupakan seorang guru saat di Bahtera. Pike mirip sama temannya si Layton dari Snowpiercer ya guys. Pike pun menceritakan bahwa 4 bulan yang lalu stasiun pertanian mendarat di wilayah yang bersalju. Hal itu memberikan keuntungan karena hantaman saat pendaratan menjadi tidak terlalu besar dampaknya. Alhasil, semua warga stasiun pertanian yang berjumlah sekitar 180 orang semuanya berhasil selamat. Namun, sekarang hanya tersisa 63 orang saja dari mereka karena sebagian dari warga stasiun pertanian diculik atau dibunuh di tempat oleh kaum Grounders Azgeda yang sangat kejam. Selama ini, mereka bisa bertahan hidup dengan bersembunyi dan berpindah-pindah tempat, lalu memerangi kaum Azgeda dengan cara gerilya di hutan. Kehidupan yang keras itu membuat sisa dari warga stasiun pertanian menjadi kelompok yang kuat dan tangguh. Meski begitu, Pike sangat senang dan langsung menyetujuinya ketika Ken menyuruh para warga stasiun pertanian untuk bergabung ke Arcadia. Di situ Ken memberikan koordinat lokasi Arcadia agar para warga stasiun pertanian bisa langsung hijrah ke Arcadia. Sementara Pike dan Hannah ibunya Monty akan membantu misi pencarian Clark. Karena Pike cukup hafal dengan wilayah sekitar perbatasan ini. LeCroix, bawa tim kita kembali ke camp. Lalu dari sana kalian pergilah bawa semua orang ke Arcadia. Aku dan Hannah akan menyusul setelah membantu Ken, ucap Pike kepada salah satu rekannya. Clark akhirnya disorot lagi. Dia sedang dituntun oleh Grounders yang menangkapnya semalam. Entah mau dibawa kemana. Tapi tiba-tiba Clark terjatuh dan pingsan karena mengalami dehidrasi. Wanheda yang hebat ternyata cuma manusia biasa, guman si Grounder sambil berjalan ke arah sungai untuk mengambilkan air minum.
Namun secara mengejutkan, Clark tiba-tiba mencekiknya dari belakang dan mengkubruskan si Grounders ke dalam air. Sampai Grounders itu merenggang nyawa. Akhirnya Clark bisa menarik napas lega. Tapi bohong, si Grounders juga hanya pura-pura mati dan berhasil membalikan keadaan hingga Clark pun menyerah. Rambut merah Clark menjadi luntur karena terkena air. Jadi dia tidak menggunakan pewarna rambut permanen, guys. Lalu di situ si Grounders juga luntur make up hitam wajahnya sehingga kelihatan bekas luka khas Azgeda di wajahnya. Kau ternyata Azgeda? Kenapa menyamar menjadi trik kru? Tanya Clark. Tapi tidak dijawab oleh Grounders itu. Oh iya, mungkin kalian bertanya-tanya, saat si Grounders ini mendatangi toko persediaan Nila, dia kan tidak sendirian. Dia bersama dengan temannya. Terus temannya si Grounders ini kemana? Ternyata dia sudah mengkhianati temannya yang sebut saja MS. Saat ini MS sedang menyiksa Nila habis-habisan. Sialan si bangsa es itu. Saat aku lengah dia meninggalkanku dan pasti kembali ke sini untuk menangkap Wan Heda sendirian. Katakan padaku kemana dia membawa Wan Heda, teriak si MS. Nila yang tidak tahu tentu saja tidak bisa memberikan jawaban apa-apa. Tapi kalaupun ia tahu, Nila tidak akan pernah memberitahu si MS. Untung saja Bellamy dan kawan-kawan keburu datang, langsung menembak mati si MS di tempat. Bellamy juga menanyakan hal yang sama kepada Nila tentang di mana keberadaan Clark. Tentu Nila tidak tahu. Setahu dirinya semalam Clark sudah pergi dari tokonya. Tapi Nila juga dapat informasi dari si MS bahwa kemungkinan besar Clark sudah ditangkap oleh Grounders Azgeda. Monty tiba-tiba datang dari luar. Aku menemukan jejak kaki ke arah hutan yang banyak pepohonan, ujar Monty. Di saat yang sama, si Grounders Azgeda atau kita panggil saja Gopur, dia mengajak Clark bersembunyi saat melihat ada 3 orang Azgeda di depan sana. Namun di situ Clark malah berteriak, membuat Gopur terpaksa menampakkan diri sambil membawa Clark. Aku berhasil menangkap Wan Heda untuk ratu kita, ucap Gopur. Ketika Azgeda itu percaya, tiba-tiba Gopur melepaskan Clark. 1 Azgeda berusaha mengejar Clark, sementara 2 laginya langsung dibantai oleh Gopur. Dan setelah selesai, ia menarik busur panahnya, membidik Azgeda yang mengejar Clark dengan tepat sasaran. Clark pun tertangkap lagi. Meskipun Clark sempat menusuk perut Gopur dengan pisau, tapi wanita itu tetap kalah oleh si Gopur yang kuat. Entah apa tujuan si Gopur, dia malah membunuh kaumnya sendiri. Beberapa saat kemudian, Bellamy dan kawan-kawan sudah sampai di TKP pembunuhan 3 Azgeda oleh Gopur. Dari teropong senapan, Bellamy juga bisa melihat Clark sedang dibawa oleh seorang Grounders, yaitu Gopur. Tapi jaraknya cukup jauh. Ditambah lagi terdengar suara gemuruh langkah kaki pasukan Azgeda yang menuju ke arah mereka. Bellamy dan kawan-kawan harus bersembunyi terlebih dahulu sambil mengamankan 3 mayat Azgeda yang tergeletak, agar pasukan Azgeda tidak curiga ada orang lain di tempat tersebut. Namun Indra katanya tidak bisa ikut lagi dalam misi mereka, dikarenakan ia harus pulang menemui Heda Lexa, memperingatinya tentang pasukan Azgeda yang mulai menyeberangi perbatasan. Entah apa yang akan direncanakan oleh Ratu Nia. Apakah mereka akan tetap berencana melakukan perang meskipun belum mendapatkan kekuatan Wan Heda? Entahlah, yang jelas Heda Lexa harus mengetahuinya. Di Arkadia, semua orang dihebohkan dengan kedatangan Nico yang dalam keadaan terluka parah. Katanya dia diserang oleh Azgeda. Lincoln dan Octavia langsung membawanya pada Abby. Luka Nico membuat dirinya kehabisan darah, dan golongan darah miliknya ini cukup langka, yaitu RH0. Diketahui golongan darah RH0 ini hanya bisa menerima donor darah RH0 juga. Apakah itu artinya Nico tidak bisa diselamatkan? Sebenarnya ada cara, yaitu dengan membawa Nico ke bunker Gunung Cuaca. Selama ini, kaum Orgun bertahan hidup dengan cara mendapatkan transfusi darah dari setiap kaum Grounders yang mereka tangkap. Pastilah kaum Orgun memiliki teknologi medis yang sangat mutakhir yang bisa membuat segala jenis golongan darah bisa didonorkan pada setiap orang dengan goldar apapun. Di situ Abby cukup bimbang karena perjalanan rahasia ke Gunung Cuaca untuk mengambil persediaan pun sangat beresiko ketahuan.
Ini mereka akan membawa pasien ke sana dan melakukan pengobatan di tempat itu, yang mana pastinya akan memakan waktu yang lebih lama berada di bunker gunung cuaca, lebih beresiko. Tapi di situ Lincoln justru menyetujuinya karena Nico adalah sahabat baiknya yang sudah Lincoln anggap saudara sendiri. Singkat cerita, Abby, Jackson, Octavia, Lincoln, dan Jasper sudah sampai di bunker gunung cuaca, membawa Nico yang terluka parah. Just get the blood. I'll prep him. How you holding up? Don't worry about me. I'm stupid. Scene berpindah, Gopur membawa Clark ke sebuah bangunan tua untuk bersembunyi sementara. Sekalian dirinya membakar luka tusukan Clark di perutnya untuk menghentikan pendarahan. Clark di situ bertanya kenapa Gopur malah membunuh kaumnya sendiri. Sebenarnya apa yang sedang Gopur rencanakan? Apa alasan Gopur membawa Clark? Kita berdua sama Gopur, kau meninggalkan kaummu dan menyamar menjadi trik kru, sama sepertiku. Kau juga tinggal di alam liar sama sepertiku. Jadi bantu aku pulang ke rumahku. Sky People akan menawarkan imbalan yang lebih banyak, aku janji, pinta Clark. Tidak, kita tidak sama. Kau meninggalkan kaummu, sedangkan aku diasingkan. Dan kau adalah caraku untuk pulang, jelas Gopur. Beralih pada tim Bellamy yang bersembunyi di dalam gua. Buhana di situ menceritakan bagaimana momen pertama kali mereka mendarat di wilayah yang bersalju. Semua orang sangat mengagumi keindahan pemandangan salju yang baru pertama kali mereka lihat. Yang paling bahagia adalah anak-anak. Mereka semua langsung bermain dan berlari-lari di antara salju. Tapi kesenangan itu harus berakhir ketika kaum Grounders Azgeda muncul dan mulai membunuh anak-anak Sky People yang sedang bermain. Ayahnya Monty berhasil menyelamatkan 4 dari anak-anak itu, membawa mereka kembali masuk ke dalam pesawat. Tapi saat ayahnya Monty akan menyelamatkan anak yang kelima, ayahnya Monty pun tertangkap dan terbunuh oleh kaum Azgeda. Sebanyak 15 anak meninggoy dalam insiden tersebut. Semua pengalaman menyakitkan mereka karena Grounders membuat Pike dan semua warga stasiun pertanian begitu sangat membenci Grounders. Aku turut prihatin, Pike. Tapi itu hanya bangsa es. Klan Grounders lainnya tidak begitu, ucap Ken. Tadi juga saat Indra bersama mereka, Pike dan Buhana nampak sinis kepada Indra. Bagi kami, semua Grounders sama saja, ucap Pike. Tidak hanya Pike dan Buhana, Ken dan Monty juga menceritakan pengalaman mereka berperang dengan kaum Orgun. Hingga mereka berhasil memenangkan perang itu. Hanya 42 remaja The 100 yang berhasil diselamatkan. Kemudian, Ken dan Pike sedikit berdebat tentang kenapa kaum Sky People tidak menjadikan bunker gunung cuaca itu sebagai markas. Padahal bisa saja kaum Grounders sewaktu-waktu mengkhianati perjanjian perdamaian. Namun perdebatan itu terhenti tatkala Monty menyadari satu mayat Azgeda pakaian perangnya sudah dilucuti. Bellamy juga tidak ada di tempat. Oh maga, apa yang direncanakan oleh Bellamy? Ternyata Bellamy menyamar menjadi seorang prajurit Azgeda agar dirinya bisa melewati gerombolan pasukan itu untuk mengejar Clark. Singkat cerita, ia menemukan jejak darah yang mengarah ke tempat Clark dan Gopur bersembunyi. Awalnya Bellamy hati-hati, namun ia sangat lega saat menemukan Clark sendirian sedang terikat, membuat Bellamy lengah. Sehingga Gopur yang sedari tadi sudah menunggu bisa dengan mudah mengalahkannya. Dia hampir saja terbunuh kalau Clark tidak memohon-mohon kepada Gopur, dan ia berjanji untuk tidak akan melawan lagi. Bellamy pun dibiarkan hidup, tapi ditusuk dulu pahanya dengan pisau lalu dibuat pingsan. Jauh dari itu semua, Telo, Murphy, Emory, Otan, dan Deon masih dalam perjalanan, dan mereka beristirahat sejenak karena perjalanan mereka cukup jauh. Saat istirahat, Telo dan Deon tampak bermeditasi, tapi sebenarnya pikiran mereka sedang berada di City of Light. Kakaknya Emory yang bernama Otan tiba-tiba membangkitkan Telo ke dunia nyata, dan ia bertanya perihal City of Light. Lalu Otan pun diajak jalan-jalan oleh Telo, agar Telo bisa menjelaskan tentang City of Light dengan tenang. Emory bercerita bahwa dirinya bersama Otan belum pernah bergabung ke City of Light. Mereka berdua hanya direkrut oleh Ali, dan keduanya ditugaskan untuk mengumpulkan teknologi-teknologi yang ada, lalu mengantarkannya ke seberang pulau kepada Deon.
Begitulah cara mereka bertahan hidup. Tapi sekarang Emory memiliki bos yang baru dan berniat untuk mengkhianati Ali. Otan sengaja berpura-pura tertarik dengan City of Light agar bisa menjauhkan Telo dari Deon. Emory di situ berniat mencuri tas penting yang dibawa oleh Telo dan Deon. Namun tiba-tiba Deon terbangun dan langsung mencekik Emory tanpa ampun. Murphy berusaha menengahi, tapi Deon tak mau mendengarkan. Bahkan Murphy sudah memukulnya berkali-kali, Deon malah bilang, "Di City of Light tidak ada rasa sakit." tak ada pilihan lain, Emory segera menyayat leher Deon sampai dia jatuh dan meninggal. Lalu ia dan Murphy kabur sambil membawa tas penting itu. By the way teman-teman, kenapa ya si Deon tidak bisa merasakan rasa sakit? Apakah Ali sudah menghapus kemampuan otak Deon dalam menerjemahkan rasa sakit yang dikirim melalui saraf tubuhnya? Bisa jadi guys. Singkat cerita, Murphy dan Emory sudah kembali lagi ke perahu. Mereka harus menunggu si Otan, setelah itu mereka akan kabur dengan menaiki perahu. Sambil menunggu, Emory dan Murphy mengunboxing tas penting yang dibawa Deon dan Telo. Ternyata di dalamnya adalah merupakan perangkat keras Ali. Terdapat simbol Infinity yang sama dengan yang ada pada chip. Murphy langsung menduga bahwa perangkat keras Ali ini adalah sumber City of Light. Kekuatannya Ali, teknologi yang sangat mutakhir. Di dalam perangkat keras itulah Ali dan City of Light berada dan hidup. Akhirnya Otan sampai dan mereka pun bisa langsung pergi dari sana. Akan tetapi di situ Murphy mulai curiga saat Otan tahu cara menutup dan mengunci tas hardware Ali. Sehingga langsung saja Murphy merebut tas tersebut dari tangan Otan. Di luar dugaan, Otan meraih tubuhnya Emory lalu mengancamnya menggunakan pisau di leher Emory. Sepertinya Otan telah menelan chip Ali. Dan sepertinya Ali ini bisa memanipulasi ingatan seseorang. Jadi mungkin di sini Otan dibikin lupa siapa itu Emory. Dia dibikin tidak tahu kalau Emory adalah adiknya. Membuat Otan yang notabene-nya adalah kakak Emory bahkan sanggup melukai adiknya sendiri. Telo pun muncul dan berusaha membujuk Murphy untuk mengembalikan tas hardware Ali. Ya, tapi lepaskan dulu Emory, atau aku cemplungkan tas ini ke dalam air. Kita cari tahu apakah teman berbaju merah sialmu itu tahan di dalam air, ucap Murphy balas mengancam. Akhirnya Emory pun dilepaskan oleh Otan. Setelah itu Murphy melemparkan tas hardware Ali jauh-jauh ke perairan untuk membuat Telo dan Otan sibuk, sementara dirinya bersama Emory melarikan diri menaiki perahu. Jiwa Telo kembali masuk ke dalam City of Light setelah berhasil menyelamatkan tas hardware Ali. Ia bertanya pada Ali, haruskah mereka mengejar Murphy dan Emory? Ali menjawab tidak perlu. Dan kemudian dirinya menunjukkan satu keajaiban lain yang ada di City of Light, yaitu di tempat ini tidak ada yang namanya kematian. Meskipun Deon telah dibunuh di dunia nyata, tetapi pikiran dan ingatannya sudah terbackup di City of Light. Sehingga Deon pun masih bisa tetap eksis hidup di tempat ajaib itu. Di sisi lain, Bellamy terlihat sedang berusaha mencari jejak Gopur dan Clark, meskipun sambil menahan rasa sakit di paha kakinya. Tentu saja karena lambat ia bisa terkejar oleh Ken dan yang lainnya. Sekarang mereka tidak bisa lagi melacak jejak Gopur dan Clark. Dikarenakan Gopur yang sadar dirinya diikuti, dia sebisa mungkin menutupi jejaknya. Tapi aku tidak bisa menyerah begitu saja, ujar Bellamy. Monty pun berusaha membujuknya bahwa mereka akan mencari solusi lain untuk menemukan dan menyelamatkan Clark. Kembali ke bunker Gunung Cuaca, di mana terlihat Nico sudah berhasil diobati dan sudah siuman. Setelah melihat langsung bagaimana lengkap dan canggihnya fasilitas medis yang berada di sini, Jackson dan Abby pun berencana untuk membuka bunker Gunung Cuaca menjadi pusat medis untuk kaum Sky People maupun Grounders. Tapi Abby, tempat ini adalah tempat kematian untuk kami, ucap Lincoln. Yang kemudian dijawab oleh Nico, tidak ada tempat yang jahat Lincoln, manusialah yang jahat. Sedangkan Jasper sedang berada di ruang galeri seni untuk melihat lukisan yang disukai oleh Maya dan mengenangnya. Ada Octavia yang menghampiri untuk menemani Jasper. Sementara itu, Gopur sudah sampai di sebuah tempat untuk menyerahkan Clark si Wanheda. Namun ternyata Gopur tidak menyerahkannya kepada Ratu Nia,
melainkan kepada Heda Lexa. Tidak hanya itu plot twistnya, rupa-rupanya nama asli si Gopur adalah Rowan yang merupakan pangeran dari klan Azgeda yang tak lain adalah putra dari Ratu Nia. Alasan Rowan menyerahkan Clark kepada Lexa adalah karena Lexa lah yang mengasingkan Rowan dari klan Azgeda. Dengan membawakan Clark, kesepakatannya adalah Lexa akan membatalkan pengasingan Rowan dari Azgeda. Tapi sekarang kesepakatan itu dilanggar oleh Lexa dikarenakan Lexa mengetahui bahwa saat ini pasukan besar Azgeda sedang menuju kota Polis, yaitu ibu kota Grounders. Aku tidak ada hubungannya dengan itu, ujar Rowan. Namun tetap saja Clark memerintahkan prajuritnya untuk memenjarakan Pangeran Rowan. Lexa kemudian berbicara pada Clark dan mengutarakan betapa senangnya dirinya bisa menemukan Clark karena ia tidak ingin Clark sampai jatuh ke tangan Ratu Nia. Selain karena akan memicu peperangan, Lexa juga tidak ingin Clark mati. Tapi tiba-tiba Clark meludahi wajahnya Lexa. Wanita itu sangat membencinya karena pengkhianatan Lexa saat di Gunung Cuaca. Clark sudah muak dengan semua omong kosong Lexa dan tidak peduli lagi kalau dirinya mati. Alhasil, Clark juga harus dipenjarakan. Scene lalu ditutup dengan memperlihatkan Lexa yang keluar dari ruangan dan berdiri di balkon sebuah gedung yang sangat tinggi. Itulah penampakan kota Polis. The 100 bersambung. 1 minggu berlalu semenjak kejadian di episode 31. Clark masih berada di tempat Lexa, yaitu ibu kota Grounders yang mereka sebut kota Polis. Sebagai Heda, Lexa menempati sebuah gedung pencakar langit yang masih berdiri kokoh, peninggalan nenek moyang mereka 100 tahun yang lalu. Lexa mendatangi Clark. Kedatangan Lexa bermaksud ingin membujuk Clark agar bergabung dengannya. Sebagai Heda, Lexa harus menjaga perdamaian koalisi yang terdiri dari 12 klan, dan sekarang klan Azgeda sudah mulai menunjukkan ancaman. Sehingga, untuk memperkuat koalisinya, Lexa ingin merekrut Sky People untuk menjadi klan ke-13. Tetapi untuk melakukan hal itu, Lexa harus mendapatkan kembali powernya di mata publik. Bagaimanapun tindakannya yang meninggalkan Clark di Gunung Cuaca, kemudian Clark yang berhasil mengalahkan kaum Orgun sendirian, membuat Lexa kini terlihat lemah. "Aku tidak akan membunuhmu, Clark, tapi aku ingin kau tunduk kepadaku," ujar Lexa. Tapi Clark langsung menolaknya mentah-mentah. Mengingat pengkhianatan Lexa di Gunung Cuaca, Clark yakin Lexa sama sekali tak peduli dengan Sky People. Bagaimana bisa Clark mempercayainya lagi? Jadi, no. Big no untuk Lexa. "Bunuh saja aku, Lexa, kalau kau mau mendapat kekuatanku," ucap Clark. Tidak takut sama sekali terhadap Lexa. Setelah perbincangan dengan Clark, Lexa mengumpulkan para delegasi dari masing-masing klan. Tentunya untuk menyampaikan perihal perekrutan kaum Sky People menjadi klan ke-13 di koalisi mereka. Tapi sebelum itu Lexa bertanya pada delegasi Azgeda, untuk tujuan apa membawa pasukan perang melewati perbatasan? Lalu pasukan itu sekarang berada dekat dengan kota Polis, membangun camp di sana. "Itu hanya latihan militer yang mulia, Heda," jawab delegasi Azgeda. Pria itu tampak sangat angkuh, bahkan tidak mau memberikan penghormatan kepada Lexa. Alasan ia melakukan itu adalah karena bangsa Azgeda tidak mau menerima perjanjian damai dengan Sky People. Walau perjanjian damai saja protes, apalagi nanti saat Lexa mengungkapkan keinginannya merekrut Sky People menjadi klan ke-13. "Ayo kita berbicara empat mata," ucap Lexa kepada delegasi Azgeda itu. Namun ketika pria itu mendekat, di luar dugaan Lexa langsung menendangnya hingga pria Azgeda itu terjatuh dari lantai tertinggi dan tentu saja pasti langsung mati. "Apakah ada lagi yang mau memprotes keputusanku?" tanya Lexa dengan tegas. Di sisi lain, di perbatasan kota Polis, Ken dan Abby bersama beberapa penjaga Arcadia akan menghadiri undangan yang sudah diberikan oleh Lexa. Mereka tak tahu bahwa undangan yang ditujukan itu untuk mengajak mereka menjadi klan ke-13. Karena yang mereka ketahui hanyalah perundingan perjanjian tentang Clark dan kelangsungan hidup rakyat Sky People. Sementara itu, Clark dikunjungi oleh Pangeran Rowan. Dia masih menjadi tahanan juga, cuman diizinkan untuk bertemu dengan Clark. Sebelum mengungkapkan inti pembicaraan,
Rowan sedikit bercerita tentang kesalahan ibunya dulu yang membuat Head Alexa memutuskan untuk menghukum Ratu Nia dengan cara menyuruhnya untuk mengasingkan putranya sendiri, yaitu Pangeran Rowan. Rowan benar-benar marah karena Lexa sudah menjanjikan pembatalan pengasingan jika dirinya menyerahkan Clark hidup-hidup. Tapi sekarang Lexa malah melanggar kesepakatannya. Namun itu sepertinya adalah hal yang biasa bagi seorang Head Alexa yang sering kali berkhianat. Benar? Tanya Rowan. Ia menawarkan kesepakatan pada Clark untuk membunuh Lexa. Jika Lexa is dead, maka koalisi akan dipimpin oleh Azgeda. Dan Rowan berjanji bahwa klan Azgeda akan menjadi sekutu yang sangat kuat juga sangat setia untuk Sky People. Rowan sudah menyuap seorang penjaga Trikru untuk menaruh pisau di bawah kasur kamar Clark. Dan Clark bisa menggunakannya untuk membunuh Lexa saat wanita itu mendatangi Clark nanti. Di saat yang sama, Ken dan Abby sudah sampai di pusat kota polis. Mereka terkagum-kagum dengan banyaknya manusia dan sistem perdagangan yang ada. Ken sangat diplomatis dan sangat memimpikan perdamaian dunia, membuat Abby merasa bahwa Ken pantas jadi pemimpin, sehingga Abby akan kembali menyerahkan kekuasaannya sebagai kanselir pada Ken. Namun menurut Ken, tidak seharusnya mereka selalu bergantian jadi kanselir. Maka mereka berniat akan melakukan pemungutan suara, dan rakyat mereka yang akan memutuskannya. Tak lama kemudian, Indra datang menyambut kedatangan mereka dengan hangat, dan katanya akan mengantar Ken serta Abby bertemu dengan Lexa. Saat ini, Lexa sedang melatih para penerusnya yang memiliki darah Nightblood atau darah hitam seperti dirinya. Penjelasan untuk Nightblood akan ada nanti ya teman-teman. Ada seorang anak lelaki yang bisa cukup menyaingi kemampuan bertarung Lexa. Anak itu bernama Aden. Lexa merasa bahwa Aden telah siap menggantikannya jika sewaktu-waktu dirinya meninggoy. Titus pun datang ke sana memberitahukan tentang delegasi Sky People yang sudah tiba di polis. Tapi sebelum menemui mereka, Titus sedikit memberikan nasihat kepada Lexa agar memikirkan lagi keputusannya untuk merekrut Sky People menjadi klan ke-13. Tidak akan ada klan Grounders yang mau menyetujuinya. Dan hal itu mungkin saja akan menyebabkan perpecahan dalam koalisi mereka yang sudah susah payah Lexa bentuk. Ke-12 klan akan setuju saat aku berhasil membuat Wanheda tunduk kepadaku, ucap Lexa. Namun justru itu masalahnya, Lexa belum bisa membuat Clark tunduk. Itulah PR terbesar Lexa sekarang. Beralih pada Bellamy, Raven, Octavia, dan Gina yang telah sampai di salah satu pintu masuk bunker Gunung Cuaca. By the way, Gina itu siapa? Gina adalah pacarnya Bellamy. Mereka pergi ke sana untuk memperbaiki beberapa kerusakan yang ada di bunker, termasuk aliran listrik yang belum sepenuhnya tersalurkan ke seluruh tempat di bunker. Kita tahu kan kalau bunker tersebut akan dijadikan pusat medis. Tetapi Octavia dan kawan-kawan sungguh terkejut melihat para warga dari stasiun pertanian sudah menghuni bunker tersebut. Sebanyak 36 orang, yaitu setengah dari warga stasiun pertanian, sudah menetap di tempat itu. Octavia pun menjadi bad mood. Mereka bahkan belum tahu apakah pihak Grounders bersedia menerima keputusan mereka mengubah bunker tersebut menjadi pusat kesehatan. Sekarang warga stasiun pertanian dengan seenaknya tinggal di situ. Octavia yang tidak terima memutuskan untuk pergi keluar bunker. Beberapa saat kemudian, Bellamy juga ikut keluar dan menemani Octavia. Di situ Octavia mengeluh, tidak merasa cocok tinggal dengan Sky People. Tujuan pertemuan Ken dan Abby di kota polis dengan Lexa, salah satunya adalah membujuk Lexa untuk membatalkan perintah membunuh Lincoln. Dan jika berhasil, Octavia ingin pergi dari Arcadia bersama Lincoln untuk hidup di kampung halamannya Lincoln. Sedetik kemudian, mereka berdua dikejutkan dengan dua penjaga Arcadia yang membawa Grounders Azgeda, yang tak lain adalah Echo. Karena pernah saling tolong-menolong saat menjadi tahanan Orgun, Bellamy menjadi percaya kepada Echo dan langsung saja menyuruh dua penjaga itu melepaskan Echo. Kedatangan Echo ke sini adalah untuk memperingatkan Bellamy bahwa pertemuan yang diadakan di polis merupakan jebakan untuk kaum Sky People. Seorang asasin dari Azgeda sudah diutus oleh Ratu Nia untuk membantai Ken, Abby, dan pengikutnya di sana. Pembunuh itu katanya akan beraksi saat hari sudah senja.
Bellamy lantas memanggil Raven, Sinclair, dan Pike untuk berkumpul dan berunding. Mereka sudah mencoba menghubungi tim Ken di polis melalui radio, tetapi tidak ada jawaban. Untuk sekarang misinya adalah Bellamy akan memimpin tim untuk menyusul ke kota polis, berharap bisa menyelamatkan tim Ken sebelum serangan terjadi. Tetapi jika serangan sudah terjadi dan tim Ken sudah terbantai, maka mereka harus dengan cepat melakukan serangan balasan. Pike punya ide untuk menggunakan rudal bangkar gunung cuaca dan meluncurkannya tepat ke lokasi di mana pasukan Azgeda berada. Tapi masalahnya mereka tidak tahu kode peluncuran rudalnya. "Aku akan mencoba meretasnya," ucap Raven dengan percaya diri. Namun sebelum semua itu, apa alasan Echo membantu mereka dengan memberitahukan hal ini? "Karena aku diselamatkan oleh Bellamy, dan saat peperangan itu, Grounders malah meninggalkan Sky People. Aku ingin menebusnya," ucap Echo dengan bersungguh-sungguh. Sebelum pergi, Bellamy pun berpamitan dulu dengan Gina, sang kekasih. Dan diperlihatkanlah sosok si asasin Azgeda yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan aksinya senja nanti. Kita panggil saja dia dengan nama Suraung. Singkat cerita, tim Bellamy pun sudah sampai di perbatasan kota polis, tempat mobilnya tim Ken terparkir. Betapa terkejutnya mereka saat melihat dua penjaga Arkadia yang bertugas menunggu di mobil sudah terbunuh dengan mengenaskan. Dan pantas saja tim Ken tidak bisa dihubungi, karena saat memasuki kota polis, walkie-talkie tidak boleh dibawa, disimpan di dalam mobil. Benar apa yang Echo katakan, si asasin Azgeda bahkan ternyata sudah memulai aksinya. Namun bagaimana caranya mereka menyelamatkan tim Ken jikalau masuk ke kota polis tidak boleh membawa senjata? Untungnya, Echo tahu sebuah terowongan yang bisa membawa tim Bellamy langsung ke gedung pencakar langit istananya Heda Lexa. Seperginya tim Bellamy, Raven dengan dibantu Sinclair segera melakukan upaya untuk meretas kode peluncuran rudal. Akan tetapi, di luar dugaan, ternyata kode peluncurannya memiliki angka 12 digit. Raven menjadi kesal karena hal ini menjadi lebih sulit dari yang ia bayangkan sebelumnya. Gina kemudian berinisiatif membantu. Katanya dia akan mencoba mencari di ruang Presiden Orgun. Siapa tahu kode peluncurannya dituliskan dalam secari kertas atau dokumen. Di kota polis, Lexa kembali menemui Clark untuk meyakinkannya lagi agar mau tunduk kepada Lexa. Karena apa yang Lexa inginkan hanyalah perdamaian antara ke-13 kelompok manusia. Namun, tiba-tiba Clark menyerangnya dengan pisau yang diberikan Rowan. Pisau itu sudah menempel di leher Lexa, dan di situ Lexa pasrah akan apapun yang ingin Clark lakukan. "Maafkan aku," hanya itu yang bisa Lexa katakan. Membuat Clark pada akhirnya tidak bisa membunuh Lexa. Di momen itu, Lexa berkata akan mengembalikan Clark kepada Abby dan Ken yang sudah sampai di tempat ini. Tetapi tiba-tiba Clark mengusulkan sebuah rencana. Beberapa saat kemudian, Clark pun menemui sang ibu dan juga Ken. Mereka melepas rindu untuk sejenak. Sebelum kemudian, Clark mengungkapkan keinginan Lexa yang ingin merekrut Sky People menjadi klan yang ke-13. Itu artinya kaum Sky People akan berada di bawah perintah Lexa. Melihat Abby yang nampak ragu, Clark pun berkata, "Ini sama seperti hari kesatuan kita di Bahtera, Bu. 12 stasiun dari negara-negara yang berbeda bergabung menjadi satu kesatuan," ucap Clark. Ken merasa Clark ada benarnya. Jika mereka menolak tawaran Lexa, maka akan terjadi peperangan antara bangsa Azgeda dengan pasukan Lexa. Mereka tidak tahu apakah 11 klan lainnya akan tetap memihak Lexa atau justru malah mendukung bangsa Azgeda. Jika itu terjadi, lalu peperangan dimenangkan oleh bangsa Azgeda, maka tamatlah riwayat kaum Sky People. Karena setelah itu pastilah bangsa Azgeda akan mulai mengincar Arkadia. Tak mungkin mereka bisa menandingi kekuatan pasukan perang bangsa Azgeda. Singkat cerita, di malam harinya Clark berdandan layaknya Grounders demi menghormati tradisi mereka di pertemuan dengan semua klan. Dia berjalan ke arah Lexa disaksikan oleh seluruh delegasi klan, lalu berlutut di hadapan Heda Lexa, diikuti oleh semua orang yang hadir di sana. Kemudian, di saat Lexa mengungkapkan bahwa Sky People akan bergabung dengan koalisi mereka menjadi klan ke-13,
Tampak raut wajah semua orang terkejut mendengarnya. Tetapi mereka tidak bisa menentang keputusan Heda. Pada saat yang sama, tim Bellamy sedang berada di terowongan dan akhirnya sampai di tempat kendali lift. Jadi guys, gedung Istana Lexa itu kan sangat tinggi. Kalau naik tangga sangat capek. Jadi ada liftnya. Tetapi lift mereka tidak menggunakan tenaga listrik, melainkan tenaga manual yang dikerjakan oleh 2 orang di lantai basement. Bellamy dan Pike tanpa pikir panjang langsung membunuh 2 petugas lift itu agar mereka bisa segera memanjat ke atas. Meskipun Octavia menentang keras tindakan Bellamy itu, tapi si Bellamy merasa hal itu harus dilakukan. 2 petugas tadi pasti tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa perlawanan. Di ruang pertemuan, sesuai tradisi maka pemimpin Sky People harus diberi tanda menggunakan besi panas bermotif. Abby mempersilahkan Ken untuk diberi tanda karena Ken lah yang pantas menjadi pemimpin Sky People. Ya elah, giliran yang beginian baru gumam Ken dalam hati. Sakit pasti itu guys. Tiba-tiba saja semua orang dikagetkan dengan kemunculan tim Bellamy yang langsung menyergap seorang delegasi Azgeda. Semua yang ada di sana panik dan kesal karena tim Bellamy ini tidak sopan, main masuk begitu saja sambil membawa senjata api. Semua ini jebakan. Ada pembunuh Azgeda yang akan mengincar Abby dan Ken. 2 penjaga Arcadia di mobil bahkan sudah dibunuh, jelas Bellamy. Lexa kemudian menanyakan dapat dari manakah informasi tentang jebakan ini. Sontak saja di situ Bellamy, Octavia dan Pike kaget bukan main karena Echo yang sedari tadi bersama mereka sudah menghilang tanpa jejak. Scene pun beralih ke bunker cuaca, memperlihatkan Gina yang sedang mencari kode peluncuran di ruang Presiden Orgun. Akan tetapi, di luar dugaan, Surahung datang ke ruangan itu lalu menusuk perutnya Gina berkali-kali sampai wanita itu jatuh tak berdaya. Surahung kemudian membuka sebuah kendali rahasia yang berada di atas meja. Ternyata itu adalah kendali untuk menghancurkan bunker Orgun. Entah bagaimana Surahung tahu, bahkan dia pun mengetahui kode keamanannya dan langsung mengaktifkannya. Kemudian Surahung segera melarikan diri. Gina yang sekarat itu berusaha mengambil walkie-talkie. Lalu ia pun memberitahukan tentang hal tersebut, yang mana jika mereka ingin membatalkan penghancuran bunker, harus menggunakan kode keamanan. Kodenya ada di tangan Grounders yang lari, ucap Gina. Kebetulan sekali Surahung yang berlari itu melewati ruangan kendali rudal yang ada Raven dan Sinclair di dalamnya. Jadi langsung saja di situ Sinclair mengerahkan seluruh tenaganya berusaha mengejar Surahung. Raven juga di belakang mengikuti, tidak bisa berlari cepat karena kondisi kakinya. Di sana Sinclair baru berhasil mengejar Surahung saat sudah berada di luar bunker. Terjadilah pergelutan sengit antara Sinclair melawan Surahung yang tentu saja dimenangkan oleh Surahung, sebab Sinclair sejatinya hanyalah seorang engineer yang tidak terlatih untuk bertarung. Tetapi ketika dia akan terbunuh, Sinclair pun terselamatkan oleh tembakan pistol dari Raven yang tepat mengenai jantung Surahung. Mereka segera mengecek kode keamanan di tangan Surahung dan langsung menghubungi Gina untuk mematikan penghancuran bunker. Tetapi Gina rupanya sudah merenggang nyawa. Alhasil yang terjadi selanjutnya adalah hancurlah sudah bunker Orgun dengan segala fasilitas, persediaan dan juga orang-orang yang menetap di dalamnya. Pada saat yang sama di Istana Polis, Ken sudah mengamankan senjata api yang dibawa oleh tim Bellamy. Bellamy dan Octavia terdiam 1000 bahasa tak bisa berkata-kata karena mereka memang salah sudah mempercayai Echo si bangsa Azgeda. Kemudian di situ di walkie-talkie Bellamy terdengar suara Raven yang memberitahukan bahwa bunker Gunung Cuaca dan seluruh orang di dalamnya kini sudah tidak tersisa. Hanya Raven dan Sinclair yang berhasil selamat dalam insiden itu. Pelakunya adalah Grounders Azgeda. Mendengar hal itu, semua orang yang ada di tempat pertemuan tampak sangat terkejut.
Bukannya membantah atau membela diri, justru delegasi Azgeda di situ segera mengakui bahwa iya, klan Azgeda lah yang melakukannya. Bunker itu adalah tempat kematian untuk para Grounders. Sudah seharusnya dihancurkan sedari dulu. Dan kami, bangsa Azgeda, sudah melakukan kewajiban yang tidak bisa Heda Lexa lakukan karena terlalu lemah, ucap delegasi Azgeda. Sehingga di situ Lexa segera memerintahkan pasukannya untuk memenjarakan pria itu. Tim Ken dan tim Bellamy berencana untuk langsung pulang ke Arkadia karena takutnya target selanjutnya bangsa Azgeda adalah Arkadia. Lexa juga akan mengerahkan pasukan Grounders untuk membantu kaum Sky People. Karena Sky People sekarang sudah masuk koalisi, jadi Lexa tentunya akan membela mereka. Clark diminta untuk tetap tinggal di Polis karena katanya salah satu perwakilan Sky People harus tetap ada di kota Polis. Singkat cerita, saat semua orang sudah tidak ada, ketika hanya Lexa dan Clark yang tersisa, Lexa berlutut kepada Clark. Ia bersumpah akan selalu setia kepada Clark dan kaum Sky People. Tidak akan pernah lagi berkhianat seperti yang terjadi ketika perang di Gunung Cuaca. Di bagian akhir, Echo pun diperlihatkan kembali ke kamp bangsa Azgeda di dekat perbatasan kota Polis. Echo berkata bahwa misi mereka sudah sukses dan itu semua adalah berkat orang terakhir dari kaum Orgun yang tak lain tak bukan adalah Gedang Sugedang, yang tentunya dia sangat terobsesi untuk membalaskan dendam kepada Clark. The 100 bersambung.